Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Cinema. Di hari yang membahagia ini, gue ingin membahas sebuah film yang baru saja rilis digital pada tanggal 13 Mei lalu. Film yang berjudul The Northman dari saudara Robert Eggers. Film ini diproduksi oleh Universal Pictures. Bicara tentang Robert Eggers dikenal lewat filmografinya yang menggarap film-film horor yang sangat inventif dan banyak juga mengambil dari kisah-kisah mitologi dan kisah-kisah lama, terutama di mitologi Eropa. Hal ini sudah ditunjukkan oleh Eggers sejak dia membuat The Mist yang dirilis pada 2015 lalu. Kemudian berlanjut lagi ketika ia membuat The Lighthouse yang dirilis pada tahun 2019. Dan sejak saat itu pun Eggers membangun reputasinya sebagai salah satu sutradara horor yang sangat menjanjikan di abad 21. Ia seringkali disebut-sebut sebagai Holy Trinity daripada aliran horor di generasi baru bersama Jordan Peele dan Ari Aster. Uniknya dan kebetulannya tiga nama ini akan mengeluarkan film terbaru mereka pada tahun ini, dan Eggers lah yang akan pertama kali mengeluarkan filmnya, yaitu The Northman ini. Film ini adalah film aksi balas dendam yang mengambil latar di wilayah Skandinavia pada sekitaran abad 10. Film ini memvisualisasikan kisah Hamlet, seorang pangeran Viking yang konon merupakan inspirasi bagi William Shakespeare ketika ia membuat salah satu drama yang paling terkenal, yaitu Hamlet. Ya, secara umum Hamlet, The Northman bercerita tentang Hamlet, yaitu kisah tentang Hamlet, seorang pangeran Viking yang mencoba untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Ia pun kemudian menemui banyak sekali peramal, penyihir, orang sakti yang memberikannya satu takdir yang sama, yaitu ia harus membalaskan dendam daripada ayahnya tersebut. Adapun orang yang harus ia lawan untuk memenuhi takdirnya ini adalah pamannya sendiri yang juga merupakan musuh terbesarnya dalam kehidupannya. Seorang yang juga telah merebut segala sesuatu yang dimiliki oleh Hamlet. Ya, itulah yang menjadi inti utama dari film Northman ini. Naskah The Northman sendiri ditulis dengan cukup baik dan sudah sangat layak dan berada di atas kebanyakan naskah. Tetapi memang harus diakui kalau naskahnya juga terlalu bertele-tele ketika menceritakan tentang kisah Hamlet. Seringkali kisahnya sudah hampir dapat ditutup dan menuju kepada ujung perjalanan, kemudian diputar kembali oleh Eggers, kemudian diputar kembali sehingga ceritanya tidak efektif dalam bercerita. Dan hal ini juga membuat konklusi ceritanya tidak sepanas yang diharapkan. Semuanya udah terasa basi dan terlambat ketika sudah mencapai kepada ujung. Sudah dingin lah istilahnya. Dan gue memperhatikan kalau cerita yang disampaikan oleh Eggers semakin lama itu semakin panjang dan seringkali tidak efektif. Di The Witch, cerita yang disampaikan oleh Eggers itu sangat efektif dan sangat cepat tersampaikan kepada penonton. Kepada Lighthouse sedikit di dragging, kemudian di Northman sangat banyak di dragging. Tetapi yang menarik dari Eggers adalah semakin lama ia semakin memperlihatkan kebrutalan yang semakin tidak tertahan. Dan di film ini juga sangat terlihat kalau filmnya sangat brutal.
Dan memang kebrutalan itu adalah hal yang sangat dibutuhkan di film ini. Karena adegan-adegan yang terdapat di film ini harus disajikan dengan dingin, dengan brutal, tanpa belas kasih. Dan apabila harus dikurangin kadar kebrutalannya, maka pengalaman filmnya akan menurun. Dan Eggers berhasil menyajikan sesuatu yang sangat brutal. Mungkin di masa depan ia akan lebih brutal lagi apabila diberikan kebebasan yang lebih lagi. Eggers juga berhasil memanfaatkan budget besar yang diberikan oleh Universal kepadanya. Hal ini kemudian dikombinasikan pula dengan pengetahuannya yang juga sangat besar di bidang sejarah. Dia terkenal sangat suka membaca buku-buku sejarah. Kemudian dia juga sering berkomentar kalau ia sangat suka dengan tiap periode sejarah dan kurang suka dengan periode di mana kita tinggal saat ini. Jadi dia lebih suka dengan kisah-kisah masa lalu dibandingkan kisah-kisah zaman sekarang. Dan kombinasi itulah yang membuat detail set yang disusun di The Northman sangat-sangat kuat. Mulai dari kostum, dekorasi, set, semuanya berhasil disajikan dengan akurat. Berhasil menggambarkan latar Skandinavia di abad 10 dengan sangat baik. Ya, dan sangat tidak heran karena melihat latar belakang Eggers yang begitu kuat di bagian ini. Dan memang sangat banyak ya yang memuji-muji Robert Eggers di bidang ini, karena bahkan banyak yang mengatakan kalau untuk memahami apa yang disajikan Eggers di The Northman itu membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi di bidang Viking. Bahkan secara berkelakar ia mengatakan kalau ketika harus memahami apa yang disajikan di sini harus memiliki gelar S2 di bidang sejarah Viking. Ya, mungkin itu bercandaan, tapi apabila diperhatikan hal itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu bercanda juga. Selain daripada itu, sinematografi dan scoring dan sisi teknis yang lain juga sangat berhasil menggambarkan apa yang ingin diinginkan oleh Eggers. Kebrutalan, kekasaran yang ingin digambarkan oleh Eggers juga didukung dengan sangat baik oleh sinematografi dari film ini. Gambar-gambar yang disajikan itu sangat-sangat dingin dan sangat-sangat dingin, sedingin tema pembalasan yang ingin disampaikan di film ini. Dan hal itu juga lah yang harus diberikan pujian pula di sini. Kemudian apabila kita beralih kepada sisi lain yang juga merupakan satu sisi yang harus dibicarakan secara intens, yaitu sisi acting. Alexander Skarsgård sebagai seorang tokoh utama berhasil menopang film ini dengan kokoh. Penampilannya sebagai Hamlet cukup mencuri perhatian. Ia berhasil menampilkan Hamlet yang dingin, Hamlet yang penuh dengan dendam yang membara, Hamlet yang brutal, yang tidak kenal ampun, yang walaupun terkadang ia memiliki beberapa sisi lembut ketika ia sedang berada di dekat orang-orang yang dicintai olehnya. Dan pujian yang paling besar harus diberikan kepada Nicole Kidman yang performanya yang kebanyakan lembut dan pasif, tetapi ketika ia diperlukan untuk tampil ganas, ia terlihat bagaikan singa yang begitu buas. Hanya Taylor-Joy tampil cukup baik sebagai pendukung, walaupun gue melihat kalau penampilan dia di sini tidak berada di performa terbaiknya seperti yang udah gue lihat di film-filmnya yang lain. Dan gue agak sedikit terganggu dengan permainan aksen yang disebutkan oleh Anya Taylor-Joy di beberapa dialognya. Itu terkadang mengganggu bagi gue. Claes Bang sendiri tampil brutal sebagai nemesis dari Hamlet. Ia berhasil tampil ganas sebagai musuh utama di film ini, dan di pertarungan terakhir juga ia tampil sangat membabi buta dan berhasil membuat Hamlet kesulitan. Ethan Hawke tampil sedikit sebagai karakter pendukung pula, tetapi Ethan Hawke tetap tampil
cukup baik sebagai seorang karakter pendukung yang meskipun hanya dalam kadar yang sangat-sangat sedikit. Pada akhirnya The Northman adalah sebuah film yang menarik dan akan sangat banyak dibahas dari berbagai sisi, baik itu dari sisi keakurasian sejarahnya, dari sisi teknisnya, dari sisi performanya, dari sisi apapun. Film ini harus diakui memiliki naskah yang meski bagus tetapi sangat bertele-tele. Dan di sisi lain, kombinasi dari keakurasian terhadap sejarah, sisi teknisnya yang matang, hingga penampilan yang juga memukau. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, seperti yang gue sebutin tadi, cukup berhasil menambal kekurangan film ini dengan sedemikian rupa. Sebuah karya yang akan gue rekomendasikan dan merupakan salah satu karya yang paling solid untuk tahun 2022 ini. Oke, sekian dari gue. See you next time. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian suka dengan video ini. See you, gue Starfield, sampai jumpa. Thank you and adios.